Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semangat sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang debit. Nah, misal kamu mengisi air di ember melalui keran. Jika keran dibuka sedikit demi sedikit, maka aliran air kecil. Sedangkan jika keran dibuka besar, maka aliran air menjadi besar. Jadi, ketika ada dua ember dengan diisi air dengan aliran yang kecil dan ember satunya dengan aliran yang besar dalam waktu yang sama, maka volume yang dihasilkan pasti akan lebih banyak air keran yang dibuka besar. Artinya, ketika kita ada dua ember, kemudian kita alirkan air bareng-bareng, yang satu kecil, yang satu itu kerannya dibuka kecil, yang satu kerannya dibuka besar dengan waktu yang sama, maka volume yang dihasilkan pasti lebih besar dengan air keran yang dibuka paling besar. Seperti itu ya. Nah, jadi debit merupakan perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Kita bikin rumusnya debit sama dengan volume dibagi waktu, di mana debit sama dengan M pangkat debit itu kita singkat D dengan satuan meter pangkat 3 per jam. Volume kita singkat V dengan satuan meter kubik. Waktu kita singkat W sama dengan jam, atau satuannya bisa jam atau satuannya menit. Seperti itu ya. Oke, rumusnya sama seperti segitiga di kecepatan, cuman bedanya kita pakainya VDW. Kalau disingkat apa ya? Bu Guru juga masih belum ketemu. VDW itu singkatannya apa? Yang penting jadi kita selalu patokannya segitiga ini. Ketika segitiga ini V sama dengan, kalau V-nya di atas berarti V sama dengan D kali W. Tapi kalau ditanya debit, D sama dengan volume dibagi waktu. Ketika ditanya waktu sama dengan volume dibagi debit. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Mohon maaf. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air bensin tersebut? Bagaimana caranya? Oke. Next, Bu Guru pakai laptop 2 karena keterbatasan laptopnya tidak support. Jadi, kita langsung ke Oke, gimana caranya? Mohon maaf, Bu Guru langsung pindah ke laptop ya, karena memang laptop Bu Guru itu tidak support. Oke, di sini kita kembali lagi soal yang pertama. Seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air bensin tersebut? Caranya seperti apa? Oke, yang ditanya apa tadi? Debit. Kita tulis dulu. Apa ini? 36 liter itu volume ya. Kita tulis V sama dengan 36 liter. Oke. Kemudian apa ini? W. W sama dengan 2 menit. W sama dengan 2 menit. Yang ditanya apa? Yang ditanya debit. D sama dengan. Oke, tadi rumusnya apa? Kita lihat ya. Rumusnya, ingat segitiganya. Oke, ingat segitiganya. Di mana di atas itu V, di bawah itu D, di sampingnya itu W. Berarti debit sama dengan yang di atas apa? Volume ya. Volume dibagi waktu. Ingat, yang ditanya di sini liter per menit. Oh, udah sesuai ya. Jadi tidak perlu kita rubah. Oke, volumenya 36
dibagi 2. 36 dibagi 2 bagaimana caranya? Kita kotret. 36 dibagi 2. 3 dibagi 2 dapat 1. 1 kali 2, 2. Kemudian 3 kurangi 1, 1. 1 bagi 2 tidak bisa, turun angka 6. 16 bagi 2 sisanya 16 bagi 2 hasilnya 8. 8 kali 2 16. 0. Sehingga yang dihasilkan berapa debitnya? Ini 18 liter per menit. Oke. Perlu teman-teman ingat bahwa ketika yang ditanya itu ini harus sama. Jadi liter per menit ini juga liter, ini juga menit, sehingga hasilnya 18. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Jika debit air 10 meter kubik per menit, maka untuk memenuhi kolam 160 liter, maka berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Bagaimana caranya? Cekidot. Seperti ini ya, jika debit air 10 meter per menit, maka untuk memenuhi kolam 160.000 liter, maka berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Oke, di sini debitnya. Gerak-gerak ya, kurang jelas ya? Oke, debitnya sama dengan 10. Oke, biar teman-teman jelas ya. Ini tidak. Oke, debitnya 10 meter per menit ya. Kemudian apa ini 160 liter? Volume sama dengan 160 liter. Mohon maaf ya, ini tuh sebenarnya pangkat 3. Bu gurunya lupa. Oke, berarti rumusnya apa tadi? Tetap harus ingat segitiga ya. Jadi ketika ditanya W, waktu sama dengan volume dibagi debit. Ingat, volumenya mau dijadiin apa? Ini liter, ini M. Oke. Oke, liter berarti harus dirubah ke meter kubik. Meter kubik, liter ke M. Naik apa turun? Naik 1. 1 kali naik, nolnya dihilangkan 3, berarti sisa 160. Sama dengan 160 dibagi 10. 0 atas coret, 0 bawah coret, 16 bagi 1, 16. Jadi berapa 16 menit? Jawabannya jadi berapa? 16 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam 16 menit. Bu, kok ini berubah jadi M? Ya, kita harus lihat ini M, sedangkan ini liter. Maka harus dirubah dulu, harus disamakan dulu. Oke, seperti itu ya. Next, lanjut untuk yang ketiga. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.10 sampai dengan pukul 7.40 dengan debit air 10 liter per menit. Maka berapa volume air dalam bak mandi? Ingat ya, yang ditanya volume. Lihat sini, yang ditanya volume. Berarti nanti volume sama dengan D kali W.
Oke, lanjut sebuah bak mandi. Kita jawabannya seperti apa? Kita tulis dulu waktunya. Wow, waktunya lihat ini 7.40. Kita tulis 7.40 dikurangi 7.10. Oke, kita kurangi dulu teman-teman. Kita kurangi 7.40 dikurangi 7.30. Hasilnya berapa? Oh salah, mohon maaf, 10. Hasilnya 30 menit. 30 menit. Nah, debitnya berapa ini? Debit sama dengan 10 liter per menit. Mohon maaf ketika tidak jelas ya. Jadi volume sama dengan D dikali W. D dikali W 10 dikali 30 sama dengan hasilnya 300 liter. Seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Seperti itu. Oke, Bu Guru jelasin lagi. W sama dengan 7.40 dikurangi 7.10, hasilnya 30 menit. Debitnya 10 liter per menit. Sehingga volume sama dengan D dikali W. 10 kali 30 sama dengan 300 liter. Jadi hasilnya 300 liter. Next ya. Nah, sudah jelas kan? Sekarang waktunya kita menjawab soal. Ups, mohon maaf. Oke, sebuah bak mandi memiliki volume 2400 liter. Jika waktu yang diperlukan sampai penuh adalah 30 menit, maka berapa debit air yang keluar dari keran tersebut? Ingat ya, caranya debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi 2400 dibagi 30. Hasilnya berapa? Gampang ya. Next, untuk nomor 2. Volume sebuah kolam ikan adalah 3,6 meter kubik. Mohon maaf, kurang kubik itu. Jika kolam diisi 12 liter per menit, maka kolam tersebut penuh dalam waktu berapa jam? Ingat, ini liter. Berarti M ini, meter kubik ini meter kubik ya. Mohon maaf ya, Bu Guru lupa kasih kubiknya. Nanti kalian rubah M pangkat 3-nya dirubah ke liter. Jadi dikali 1000 ya, 3,6 dikali 1000. Setelah ketemu volumenya sudah ketemu, nanti tinggal W sama dengan V per D. Jadi 3,6 dikali 1000 dibagi 12. Seperti itu ya. Next, untuk yang ketiga. Soal yang ketiga, sebuah bak yang masih kosong akan diisi air melalui selang jika diketahui debit air yang dialirkan 15 liter per menit. Jika bak terisi penuh dalam waktu 12 menit, maka volumenya adalah seperti itu ya. Ini mohon maaf, ini salah, bukan menit. Jadi volumenya jadinya liter. Ini salah ya. Ini liter ya. Itu tinggal gampang. Volume sama dengan debit dikali waktu, 15 kali 12. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.